Ada lagi yang lain? Ada. Tapi konser itu bisa dilakukan dari orang tua, bisa ya. Mereka kita sudah belajar main di sini. Bahwa beberapa jenis gangguan kamu ini ada apa saja? Gangguan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ya, silakan keluarkan HP-nya. Ini ada 5 soal yang ganda. Lihat kerjakan tulis nama dan kelasnya. Ya, nama kelas.
kedua, menganalisis permasalahan yang timbul dari tenaga eksogen serta upaya penanggulangannya. Ya, itu materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya. Jadi nanti diharapkan kalian itu bisa memahami dan bisa menganalisis tentang jenis tenaga eksogen serta permasalahan yang timbul akibat dari tenaga eksogen. Ya, kemudian itu ada siapkan gambar. Nah, ini gambar satu ya, gambar pertama. Kira-kira ini gambar apa? Kemudian yang kedua ada cair. Tenaga eksogen berarti tenaga eksogen itu adalah tenaga. Nah, tenaga yang berasal dari luar bumi, awalnya adalah tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi. Tapi kali ini bahasnya tentang materinya tentang eksogen. Nah, pada gambar ini yang pertama adalah gambar tanah longsor, yang kedua adalah gambar pencairan lapisan es. Itu hubungannya dengan tenaga eksogen. Bentukan yang dialami karena adanya tenaga eksogen. Karena tenaga eksogen itu ada 4 macam, apa saja nak? 1. Pelapukan, 2. Penipisan atau erosi, 3. Pengendapan atau sedimentasi, 4. Ada namanya tanah bergerak atau mass wasting. Jadi itu adalah 4 jenis tenaga eksogen. Kalau yang tanah longsor berarti adalah akibat dari penipisan atau erosi tanah. Itu ya, banyak faktor yang menyebabkan tanah longsor. Pertama, memang medannya atau lahannya itu yang miring, tanpa ada tumbuhan vegetasi yang menahan lajunya. Faktornya bisa dari curah hujan yang turun, intensitasnya terlalu tinggi ya, itu bisa, maka terjadilah tanah longsor. Kemudian di gambar tanah longsor kemudian dibawa banyak rumah, kemudian menghancurkan rumah-rumah yang di bawah. Ya, bisa menyebabkan kematian enggak? Banyak sekali korban, bisa menjadi korban. Kemudian kalau yang kedua tadi gambar lapisan es yang cair. Ini kira-kira apa faktor yang menyebabkannya? Pemanasan global itu dari meningkatnya suhu udara. Ya, jadi faktor yang menyebabkan pencairan ini adalah suhu udara yang tinggi. Karena bumi sekarang semakin panas. Setiap hari, setiap menit, setiap detik itu mengalami pencairan, sehingga bulan namanya glasial, namanya erosi glasial, ya, pencairan misalnya. Dampaknya ada dampaknya. Sama nggak gambar pertama dengan gambar kedua? Berbeda, tapi dua-duanya merupakan hasil bentukan dari tenaga eksogen. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya mengenai gambar ini? Ada? Tidak ada? Contoh faktornya, dampak dari lapisan yang es cair. Karena misalkan kamu punya es batunya taruh di dalam baskom, ya, batunya sebaskom. Kemudian kamu taruh tuh di luar ruangan yang tengah hari, siang, apa yang terjadi? Cair. Setelah mencair, apakah dia akan mencukupi, masih memenuhi si baskom? Atau dia luber-luber airnya? Tumpah-tumpah. Tumpah. Itu juga dengan lapisan es yang mencair. Ya. Jadi bukan hanya tsunami yang menyebabkan dampak oleh air ya, laut ya, tapi juga lapisan es kita, karena daratan dengan lapisan es itu kan lebih banyak lapisan air daripada daratan. Sehingga kalau misalnya lapisan es
cair yang terjadi adalah permukaan bumi kita akan lama-lama akan tenggelam, satu persatu pulau benua yang bisa hilang tenggelam oleh itu dampak paling berbahaya ya. Itu ya. Dan kemarin sudah dibagi berapa? 5 kelompok ya. Sudah dibagi 5 kelompok. Boleh sekarang dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bagikan APBD-nya ya. Kelompok 3 ya, kamu lihat ya, di dalamnya ada petunjuknya. Yang pertama, baca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas. Bahan ajar sudah ibu kirim kemarin ya. Kemudian baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal telah disepakati. Kemudian diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan guru dalam mengerjakan tugas ya. Ini dulu. Kegiatan yang B, ada gambar, 3 gambar di situ. Tuliskan faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangannya untuk peristiwa di bawah secara singkat. Ada 3 gambar di situ ya. Ada abrasi dengan sedimentasi aerolis. Jadi kamu jelaskan secara singkat faktor penyebabnya, kemudian upaya penanggulangannya seperti apa. Ya. Kemudian yang C itu ibu sajikan 5 artikel masing-masing, satu kelompok 1 artikel. Jadi kelompok 1 yang untuk artikel kelompok 1, kelompok 2 yang artikel 2, kelompok 3 artikel 3, kelompok 4 artikel 4, kelompok 5 artikel yang ke-5 ya. Kamu analisis setiap artikel yang ada di bawah dengan menggunakan analisis 5W1H ya. Ingat ya, who, what, where, why, how, itu ya. Apa, mengapa, siapa, kemudian solusinya atau penanggulangannya seperti apa. Tulis berdasarkan yang ada di dalam artikel. Kalau memang tidak ada, misalnya upaya penanggulangannya tidak ada Bu, ya boleh kamu cari ya, kamu cari, boleh buka HP-nya, browsing di internet, atau boleh pemikiran atau di ya, dengan yang tadi baik. Seperti itu ya pengerjaannya. Dan dibagi, yang ngerjain itu satu 3 orang, yang 2 orang untuk yang gambar. Jadi selesainya tepat, jangan 5 orang. Itu ya, ada yang mau ditanya? Tidak? Bahkan kalian boleh mengerjakan sambil ibu, kalau ini ada video PT-nya.
Satu ya Mbak? Ya. Satu. Karena dia selalu diubah air yang mana kau? Buat apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Itu kan ada wattnya ya. Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian, di mana itu? Ada nggak? Peristiwa apa kamu rumah aja? Longsor. Berarti kalau wattnya apa? Peristiwa tanah longsor. Faktornya kenapa? Karena instan faktor manusia ada nggak? Nggak ada ya. Oleh laut kan tidak ada faktor manusia kan? Kalau ini buat yang utama, di abrasi ada faktor manusianya lebih banyak. Kalau ini faktor manusia. di atas lautan, gelombang laut serta arus laut yang bersifat
peristiwa abrasi, observator penyebab dari peristiwa abrasi, terutama erosi air, misal dari air sungai dan tidak, dua perubahan iklim, deforestasi, vegetasi dan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan abrasi adalah yang pertama menanam kawasan hutan mangrove, yang kedua melakukan penanaman tanah. Peristiwa sedimentasi aerolis. Bukan maupun ada penyebab adanya peristiwa sedimentasi aerolis yang pasti disebabkan akumulasi pasca tanah dan lubang angin yang berkuat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menentukan pada di daerah-daerah yang dilalui aliran. Apa yang menyebabkan rumah di Purbalingga terancam roboh? Ya, pertanyaan. Ada lagi ya? Kelompok 5, ya. Kelompok 5, ya. Bagaimana cara penanggulangan erosi sungai Kawi? Bagaimana cara upaya penanggulangannya yang terjadi di Sungai Kawi? Cara penanggulangannya adalah dengan mengikuti aliran sungai untuk memastikan bahwa aliran sungai tidak berdampak langsung pada daerah permukiman. Baik, apakah jawaban dari kelompok 11? Ada yang bertanya? Sekian hasil dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mengerjakan diskusi, mengerjakan LKPD, kemudian satu proses sudah mempresentasikan walaupun ada suaranya yang belum mulai seperti itu. Oh, ada suara yang kurang, ya. Tidak apa-apa.
lima-limanya sudah semua pertanyaan. Kemudian sekarang kamu mengerjakan kembali soal pospes yang di awal. Bikin lagi timnya ya. Tolong dikerjakan kembali. Kita buka lagi dan dikerjakan untuk sekarang. Nama kelas lagi sama ya. Maka mau belajar, mau dapatnya nol semua, sih dapat pelajarannya mau 2 juta atau dapatnya kurang. Harapannya setelah belajar ya kita ini bagus. Oke, hari ini kita belajar apa nak? Hari ini kita belajar apa? Eksogen, membentuk permukaan bumi, tenaga dari luar bumi. Apa saja yang meliputi tenaga eksogen? Ada berapa macam? 3 atau 4? Apa pertama? Atau pergerakan tanah ya, jadi ingat ya 4 tenaga eksogen, membentuk tenaga eksogen itu ada 4 tadi. Faktornya macam-macam ya, bisa karena suhu udara, apalagi erosi tadi kamu banyak erosi karena apa faktornya? Apa faktornya? Air, bisa air laut, bisa air sungai, bisa suhu udara atau intensitas sinar matahari atau cahaya matahari itu ya. Jadi ada upayanya, ada dampaknya, ada upayanya. Kalau dampaknya ada tanah longsor, kemudian ada pemisusan abrasi laut. Dampaknya apa kalau tadi erosi atau abrasi? Abrasi tadi upayanya apa? Paling cepat. Upayanya apa? Penanaman? Tidak menahan untuk lajunya si air laut itu ke atas ya. Itu adalah upaya penanggulangan paling cepat untuk itu ya. Kemudian untuk sekarang bagaimana ini hari ini pembelajarannya? Senang nggak? Tidak? Banyak daripada yang biasa? Ada kesulitan dalam belajarnya nggak? Materinya ada kesulitan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Kalau masih ada kesulitan, ya tandanya harus belajar lagi di rumah ya. Baca buku HP ini digunakan untuk lihat materi, jangan lihat buka. Itu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya sepertinya kita masuk kepada lapisan atmosfer, karena atmosfer terakhir adalah tenaga eksogen ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara yang mengelilingi bumi. Aku minta di pertemuan selanjutnya kalian menyiapkan materinya, kalian lihat, kalian baca, boleh lihat buku, boleh lihat di buku di perpus, pinjam buku cetaknya atau kalian browsing dari internet apa itu lapisan atmosfer ya. Tugas minggu depan, jangan dilewatkan kalau belajar ya seperti itu. Belajar mau dilihat seperti itu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Cukup? Semoga
David diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan. Makin semangat. Terima kasih ya. Suara silakan pimpin doanya. Semua siap. Kan boleh disiapkan. Berdoa